Marquez menyalahkan aero baru membuat kecelakaan lebih sulit diselamatkan. KTM sedang mencari dua pembalap lagi untuk musim MotoGP 2025. Alex Rins berpendapat bahwa perbedaan MotoGP bukan pada mesin V4 atau inline, tapi aerodinamika. Hukuman diskualifikasi tekanan ban MotoGP 2024 sedang dikaji kembali. Marquez, aero baru membuat kecelakaan lebih sulit diselamatkan. Marc Marquez merasa bahwa perubahan aerodinamika MotoGP dengan fairing yang lebih besar adalah faktor utama dari rekor 29 kali kecelakaannya sepanjang musim 2023. Meskipun melewatkan 3 akhir pekan lengkap dan 2 Grand Prix lainnya dari 20 putaran, Marquez masih memimpin daftar kecelakaan MotoGP 2023. Sebagai pembalap yang dikenal mendorong motor sampai batas maksimalnya, Marquez sering melakukan penyelamatan front end. Namun, juara dunia 8 kali itu mengungkapkan bahwa kemampuannya untuk menyelamatkan kecelakaan semakin sulit setelah diperkenalkannya fairing yang lebih besar di pertengahan musim. Dulu, saya bisa menyelamatkan kecelakaan seperti itu. Bahkan tahun lalu. Tapi tahun ini, terutama setelah kami memasang aerodinamis baru, saya tidak mampu, jelas Marquez. Meskipun performa sedikit lebih baik dan sedikit lebih cepat dengan fairing yang lebih besar, Marquez merasa motor menjadi lebih tidak bisa diprediksi dalam situasi tertentu, membuat momen kecelakaan sulit untuk diatasi. Beberapa orang berpendapat bahwa perubahan mendadak pada downforce saat front end meluncur membuat momen seperti itu lebih sulit untuk pulih. Marquez juga merujuk pada fakta bahwa rekan setimnya, Joan Mir, yang bergabung dengan Honda dari Suzuki musim ini, mengalami kecelakaan serupa. Joan Mir menempati posisi kedua dalam daftar kecelakaan pada tahun ini dengan 24 kecelakaan. Marquez merasa satu-satunya cara untuk menghindari kecelakaan adalah dengan memberikan margin yang lebih besar atau tidak memaksa motor terlalu keras, tetapi ini bukanlah pilihan yang sesuai dengan pendekatannya yang selalu penuh semangat. KTM sedang mencari dua pembalap lagi untuk musim MotoGP 2025. Direktur KTM Motorsport, Pete Beirer, mengumumkan niatnya untuk mencari dua pembalap baru untuk tim MotoGP 2025, sejalan dengan rencana menurunkan tim ketiga dalam 2 tahun ke depan. Beirer menegaskan bahwa KTM tidak ingin bergantung sepenuhnya pada Brad Binder. Meskipun Binder sudah memiliki kontrak dengan KTM hingga akhir 2026, KTM memiliki 2 tim saat ini, yaitu Red Bull KTM Factory Racing dan GasGas Factory Racing Tech 3. Melihat Ducati diizinkan menurunkan 8 pembalap dalam 2 musim terakhir, KTM berharap dapat memiliki 6 pembalap pada 2025. Rencana ini sebenarnya ingin diwujudkan pada 2024 dengan bekerja sama dengan Ajo Motorsport, namun Dorna Sports menolak ide tersebut. Oleh karena itu, KTM akan berusaha menjalankan rencananya pada 2025, dan Beirer menyatakan bahwa dalam 3 bulan pertama 2024, mereka akan mencari tim dan 2 slot tambahan untuk 2025. Beirer menyampaikan, kami berada dalam situasi di mana motor kami sudah dekat dengan posisi puncak, sehingga akan ada kesempatan bagi beberapa pembalap teratas untuk musim 2025. Itu sebabnya kami sedang mencari strategi yang tepat. Selain memfasilitasi karir Binder, KTM juga memiliki pembalap lain seperti Jack Miller, Augusto Fernandez, dan Pedro Acosta. Namun, KTM dikenal memiliki program junior yang sangat baik di dunia balap motor, dengan sejumlah pembalap potensial dari Moto2, Moto3, dan Red Bull Rookies Cup. Meski demikian, Beirer menyatakan kesiapannya untuk membuka pintu bagi pembalap yang sudah berada di MotoGP. Beberapa spekulasi mencuat terkait pembalap seperti Enea Bastianini yang dikaitkan dengan KTM. Beirer mengatakan bahwa mereka harus mencari mitra terlebih dahulu sebelum membentuk tim baru. Kami terbuka dan akan berbicara dengan semua tim yang kontraknya berakhir setelah 2024. Kami juga akan berbicara dengan semua pembalap yang kontraknya berakhir setelah 2024. Namun, kami akan memperhatikan dengan cermat dan hanya akan berbicara dengan pembalap yang benar-benar ingin bermitra dengan kami, tambah Beirer. KTM saat ini sudah mengikat kontrak dengan Tech 3 Racing hingga akhir 2026, menyisakan 5 tim independen lainnya.
Kendati demikian, opsi KTM terbatas pada LCR Team dan Pramac Racing, yang sudah memiliki kontrak dengan Honda dan Ducati hingga akhir 2024. Perbedaan MotoGP bukan mesin V4 atau inline, tapi aerodinamika. Pebalap berbakat asal Spanyol Alex Rins menyoroti bahwa dalam dunia MotoGP, pengaruh aerodinamika saat ini memiliki dampak yang lebih besar terhadap perilaku motor daripada perbedaan antara desain mesin V4 atau inline 4. Rins yang telah merasakan sensasi mengendarai kedua jenis mesin tersebut selama beberapa musim terakhir, berhasil meraih kemenangan dengan Suzuki bermesin inline dalam 5 balapan antara tahun 2017 hingga 2022. Namun, kejutan terjadi saat ia membawa Honda V4 LCR meraih kemenangan di Circuit of the Americas pada tahun ini. Meskipun usianya sudah mencapai 27 tahun dan masih dalam proses pemulihan dari patah tulang kaki yang dideritanya di Mugello, Rins kembali beralih menggunakan mesin inline 4 sebagai bagian dari tim monster Yamaha. Dalam penjelasannya, Rins menyampaikan bahwa meskipun desain utama G6 RR dan Izer M1 terlihat serupa secara keseluruhan, motor Yamaha memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan Suzuki. Saat ini, perbedaan terbesar bukanlah antara mesin V4 atau inline 4 pada motor. Yang paling signifikan saat ini adalah aspek aerodinamika. Aero dapat membuat Anda mampu berbelok dengan lebih baik atau sebaliknya. Secara jujur, berdasarkan pengalaman saya dengan motor lain. Sebagai contoh, ia menyoroti perbedaan saat menggunakan Yamaha pada uji coba Valencia, di mana dengan firing standar pengaruh angin menyebabkan kejadian wheelie yang lebih signifikan. Hukuman diskualifikasi tekanan ban MotoGP 2024 sedang dikaji kembali. Rencananya, sanksi untuk pelanggaran regulasi tekanan ban minimum di kelas MotoGP pada musim balap 2024 awalnya akan lebih ekstrim dibandingkan dengan musim 2023. Pada musim tersebut, pembalap dapat langsung didiskualifikasi jika terbukti melanggar regulasi ini. Data dari FIM sejak seri Catalunya 2023 menunjukkan sekitar 20 pembalap yang melanggar regulasi tekanan ban, dengan 4 di antaranya, Marini, Morbidelli, Alex, dan Di Giannantonio, bahkan kedapatan melanggar 2 kali dan menerima penalti penambahan waktu balapan sebesar 3 detik. Data ini hanya mencakup setengah musim, sehingga potensi kerumitan dapat meningkat ketika musim berlangsung penuh. Namun, kekhawatiran utama adalah potensi masalah jika regulasi ini diterapkan di tengah persaingan ketat antara 2 atau lebih pembalap yang bersaing untuk posisi juara dunia. Dalam mengatasi kekhawatiran ini, Sporting Director Dorna, Carlos Ezpeleta, memberikan klarifikasi. Ketika ditanya tentang kemungkinan adanya amandemen terhadap detail regulasi tekanan ban minimum untuk ban depan, yang saat ini ditetapkan sebesar 1,88 bar, Ezpeleta menjawab. Ide itu, diskualifikasi pada 2024, adalah rencana awal, dan kita harus melihat bagaimana pengujian pramusim berjalan. Michelin telah membawa banyak material baru dan tetap menjadi mitra yang luar biasa dalam olahraga ini. Mereka membawa ban khusus baru yang kurang responsif terhadap slipstreaming dan aerodinamika, yang tentu saja akan berdampak positif. Belum ada konfirmasi atau pengumuman bahwa diskualifikasi akan menjadi sanksi langsung. Aturan tekanan ban telah menjadi bagian integral dari balap selama bertahun-tahun dan diterapkan di banyak olahraga motor. Saya yakin Michelin adalah pemasok ban terbaik yang pernah ada, dan kita harus sangat menghormati mereka karena mereka ahli dalam bidang ini. Topik aturan tekanan ban minimum ini diusulkan oleh pabrikan dan Michelin atas pertimbangan keselamatan. Sayangnya, hal ini menjadi masalah yang sangat sensitif karena banyak pembalap dan tim yang bersaing dengan tekanan yang sangat rendah dengan cara yang tidak aman, dan kita harus menetapkan batas minimum. Kita perlu berbicara dengan Michelin untuk melihat apakah mungkin untuk menurunkan target ini, batas minimum tekanan 1,8 bar, ke nilai yang lebih rendah, yang tentu saja tetap harus aman dan membuat pembalap merasa lebih nyaman. Perubahan kecil pada tekanan dapat membuat perbedaan besar pada sepeda motor. Pembalap dan motornya sangat bagus, kompetisinya sangat hebat, sehingga kami ingin berbicara dengan Michelin tentang menurunkan target tekanan ban ini. Semua perlu memahami bahwa sepeda motor telah banyak berubah dalam 4 atau 5 tahun terakhir dan Michelin belum menerima warning apapun mengenai hal ini.
Beban pada ban depan menjadi sangat tinggi dan kami akan berbicara dengan Michelin tentang bagaimana kami dapat memperbaikinya di masa depan.